Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini tersebar lebih luas. Saudara, biasakan nonton Guru Bangsa Channel secara tuntas agar tidak gagal paham. Karena Guru Bangsa Channel selalu berusaha untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. No hoax, no fitnah, no namimah. Tak ada dusta, tak ada fitnah, tak ada adu domba. Izinkan kami menyampaikan selamat Hari Batik Nasional. Kita sudah cinta batik dan batik sudah diakui sebagai warisan dunia dari Indonesia. Saatnya kita berbatik menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang mengenal budaya, yakni bahwa batik secara harfiah terdiri dari batik. Ini biasa dalam bahasa Jawa seperti dubang itu abang. Nah, penggabungan ini batik adalah baris dan titik. Baris adalah titik yang kontinu, ya, karena itu titiknya kontinu membentuk baris. Dan kalau discontinue, tik, 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 itu menjadi titik. Hanya dua komponen dari batik, baris dan titik. Titik discontinue dan titik continue. Ya, titik continue untuk garis dan atau baris dalam bahasa Jawa, dan titik. Nah, dari baris dan titik itu membentuk berbagai motif. Saya contohkan, ini motif dari PGRI, ya. Ini adalah, kita lihat di sini adalah motif bunga. Ini sekar jagat. Sekar jagat itu artinya bunganya universal flower, ya. Sekar jagat itu berlambang kemakmuran, kesuburan. Dan ini adalah motif Garuda, ya, melambangkan persatuan, dan Garuda itu adalah keagungan, kemenangan, dan sebagainya. Jadi banyak motif dalam batik yang itu semua adalah bahasa non-verbal atau pesan-pesan non-verbal. Kita ingat waktu pernikahan anak presiden untuk tidak menggunakan parang rusa, karena parang rusa itu melambangkan pertentangan, perlawanan, ya, padu dalam bahasa Jawa, ya, yang itu bukan padu dalam mana menyatukan, tapi padu, ya, berkelahi dan sebagainya. Sehingga itu adalah bahasa nonverbal, doa nonverbal yang bisa bermakna mendoakan sang pengantin padu, ya. Makanya dilarang. Dan memahami makna-makna nonverbal, ya, memahami makna dari motif-motif yang ada di batik akan membantu kita untuk menggunakan batik secara elegan, menggunakan batik secara bijak di mana acara yang akan kita ikuti. Karena batik mengungkapkan pesan nonverbal dalam siklus kehidupan. Ada siklus kelahiran, besar, kasmaran, ada juga kemudian
dewasa ya, semacam dandang gula dalam baku Mojopahnya. Ada juga sampai nanti adalah pada proses kematian ya. Kematian yang husnul khotimah menjadi menang sejati, sidomukti dan sebagainya. Ada persatuan, satu yang gerompol dan kesuburan serta lain-lainnya. Sebaiknya kita memang semakin dewasa menggunakan batik dengan memahami pesan-pesan nonverbalnya. Nah, waktu ada pernikahan Kaisang ya kalau nggak salah, itu ada yang artis menggunakan kombinasi batik yang memang batiknya kombinasi, tapi kombinasinya ada parang rusa yang dominan. Nah, saya kritik di situ. Sebaiknya kalau kita menggunakan kombinasi pun menggunakan kombinasi yang pas, yang sesuai dengan acaranya. Misalnya kalau ini adalah pernikahan itu mungkin sekar jagat untuk agar mendoakan makmur, subur, cepat punya anak. Bunga-bunga itu karena bunga adalah calon biji ya. Jadi kalau dalam itu micil, ya, itu micil. Kemudian kita kombinasikan jangan dengan yang kontradiktif. Sekar jagat misalnya ada paduannya adalah gerompol. Gerompol itu semacam bunga kawung yang gerompol-gerompol itu ada juga, itu adalah sekar dan gerompol, ya itu bagus kombinasinya dan lain-lainnya. Jadi kita semakin kesini semakin cinta batik, semakin memahami batik, semakin berjati diri dengan batik dan menggunakan batik sesuai peruntukannya. Nah, kami sudah mengupload ada 3 serial batik di YouTube Guru Bangsa Channel. Salah satunya adalah batik itu mengungkapkan siklus kehidupan, ya, kelahiran, pernikahan dan kematian. Kemudian ada juga berbagai motif batik adalah pesan nonverbal dan gunakan secara tepat. Dan kali ini saya ulangi lagi, batik yang berasal dari Indonesia tentunya kita bangga. Kita harus bangga dengan Indonesia karena selain batik pun sebetulnya ada yang juga sekarang diakui adalah bahan makanan atau makanan yang diproses dengan fermentasi yang itu sejak zaman di Atlantis ya. Jadi bangsa Sumeria itu buktinya makanan mereka itu ada fermentasi putih yang dari singkong. Nah, sekarang namanya peyem atau tape. Juga ada juga tempe, dan itu telah harus kita upayakan sebagai satu yang milik Indonesia. Karena tempe adalah makanan yang sehat dan lezat seperti yang dikampanyekan oleh pemerintah Jepang. Makanan sehat belum tentu lezat, makanan lezat belum tentu sehat. Makanan sehat dan lezat adalah tempe. Sekarang di Eropa pun memproduksi tempe, Australia memproduksi tempe. Mengapa kita justru banyak meninggalkannya? Ini adalah politik bahasa dari penjajah, mental tempe. Seakan tempe itu makanan rendahan. No, tempe adalah tingkat proteinnya sangat tinggi, lebih dari daging, karena tingkat protein tempe sekitar 36-45%, sedangkan tingkat protein daging sekitar 19%. Anda bisa searching, bisa googling untuk mencari bahan-bahan tentang tempe. Tapi di Guru Bangsa Channel sudah 3 episode mengungkap tentang
tempe. Jadi sekali lagi kembali pada masalah batik, bahwa batik sebagai karya agung bangsa Indonesia, karya adiluhur bangsa Indonesia, termasuk berbagai macam yang ada di Indonesia. Jadi saya sangat yakin Indonesia yang diciptakan sebagai surga Katulistiwa, surga yang ditaburkan di tengah Katulistiwa, saya yakin tidak mungkin tidak, kecuali banyak diatur oleh para utusan Allah, para utusan Tuhan, yang tentu saja dengan bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa-bahasa di tanah surga Katulistiwa Indonesia Nusantara. Jadi dengan budaya adiluhur, Indonesia sangat memungkinkan mewarisi nubuah nabi-nabi yang ada di Indonesia. Mungkin bukan disebutkan yang ada di Al-Quran, karena Al-Quran pun mengakui banyak nabi yang diturunkan yang disebutkan dan tidak disebutkan di Al-Quran. Dan Indonesia yang begitu, ya, Indonesia sangat Nusantara negeri agung, ya, negeri yang besar, Nusantara negeri agung, negara yang agung, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karta harja, tidak mungkin kalau tidak diatur oleh beliau-beliau yang mendapatkan kekuatan firman dari Tuhan. Jadi wajar saja sekarang banyak muncul hipotesa bahwa nabi-nabi tertentu ada di Indonesia, ya, ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa kita adalah bangsa yang juga berketuhanan yang Maha Esa dalam anak bertauhid, karena semua nabi, ya, sejak awal adalah bertauhid ketuhanan yang Maha Esa dan juga berperi kemanusiaan, dan selain berkemanusiaan melakukan persatuan ukhuwah watonia dalam bentuk persatuan Indonesia di Indonesia. Kalau dulu mungkin adalah persatuan Nusantara, persatuan Nusantara dan sebagainya, juga menjunjung tinggi musyawarah yang tidak hanya suara mayoritas, tapi betul-betul bijak, ya, untuk kesejahteraan umat manusia. Karena sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem. Demikianlah ungkapan kebahagiaan kami di hari Batik Nasional. Semoga kita semakin mencintai batik, dan selain mencintai batik juga semakin memahami makna di balik motif-motif batik yang ada, sehingga kita juga dapat menggunakan batik secara tepat sebagai bangsa yang berbudaya adiluhur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.